slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Sang Raja Aragon telah kembali. Marc Marquez buktikan bahwa sebutan untuknya tersebut bukan sekedar semata. Marc Marquez sukses raih kemenangannya pada balapan utama MotoGP Aragon 2025 pada hari Minggu. Pembalap asal Ducati tersebut sukses tampil tak terbendung dan mampu mendominasi di sirkuit Motorland Aragon Spanyol. Dengan hasil yang impresif tersebut, membuat bos Ducati makin bangga. Sementara itu, podium juga terasa lebih istimewa setelah adanya adiknya, Alex Marquez dari tim Gresini Racing itu yang mampu finish kedua di belakang kakaknya, Marc Marquez. Di sisi lain, salah satu murid Valentino Rossi, Francesco Bagnaia sekaligus rekan setim Marquez tersebut, harus puas di posisi ketiga, dan sempat harus diasapi oleh Alex Marquez. Dengan awal balapan, Marc Marquez start sebagai pole position mampu menguasai balapan yang berjumlah 23 laps tersebut. Dengan dominasi dan performa yang stabil, Marc Marquez langsung memimpin sejak awal balapan tanpa banyak tekanan dari pembalap lain. Kemenangan itu sekaligus membuat Marc Marquez masih bertengger di puncak klasemen. Serta dirinya mempertegas dominasinya di Aragon, yang sampai kini telah mengoleksi 6 kemenangan di sirkuit tersebut semenjak tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, Alex Marquez yang start di barisan ke depan juga tidak kalah bagus, ia tampil luar biasa. Alex mampu tampil konsisten dan menjaga kecepatan, sehingga dirinya berhasil finish di posisi kedua. Ini menjadi momen langka dan emosional, di mana dua saudara kandung berdiri berdampingan di podium MotoGP. Alex terlihat tak bisa menyembunyikan rasa bangganya saat naik podium bersama sang kakak. Ini merupakan kali pertama sejak 2020 mereka finish 1-2 dalam balapan kelas utama. Sementara itu, Francesco Bagnaia tampil cukup solid. Meskipun tak mampu mengejar dominasi Marquez bersaudara, pembalap Ducati Lenovo tersebut tetap tampil kompetitif dan memastikan satu tempat di podium ketiga. Hasil ini membuat Bagnaia tetap berada dalam persaingan klasemen, meski selisih poin dengan Marc Marquez semakin melebar. MotoGP Aragon 2025 menjadi bukti nyata bahwa Marc Marquez masih menjadi kekuatan dominan di lintasan. Kemenangan kali ini terasa lebih istimewa dengan kehadiran Alex Marquez di podium kedua. Sementara Bagnaia tetap menjaga asa dalam perebutan gelar meski harus mengakui keunggulan duo Marquez. Musim MotoGP 2025 masih belum selesai, dengan tensi yang semakin memanas. Akankah dominasi Marquez berlanjut? Ataukah Bagnaia dan rider lainnya mampu membalikan keadaan? Satu hal yang pasti, penggemar MotoGP bakal melihat aksi-aksi yang menarik. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez berhasil kembali meraih kemenangannya pada sesi sprint race MotoGP Aragon 2025. Balapan yang diawali momen dramatis tersebut, dengan aksi yang sempat diwarnai adanya sikut-menyikut dengan Pedro Acosta. Pembalap Ducati Lenovo tersebut berhasil memaksimalkan modal pole position untuk merengkuh kemenangan di sirkuit Motorland Aragon, Alcanis, Spanyol, pada Sabtu, 7 Juni 2025. Disorot bos Ducati, adanya insiden dengan Pedro Acosta buat dirinya geram. Pada saat di awal balapan akibat insiden saling menyikut dengan Pedro Acosta dari Red Bull KTM, membuat Marquez menurun hingga di posisi 3. Posisinya sempat direnggut sang adik, Alex Marquez sebelum akhirnya bangkit untuk kembali berada di posisi terdepan. Posisi runner-up dan ketiga kompak diraih tim dari Gresini Racing tersebut. Alex Marquez dan Fermin Aldeguer yang sukses membukukan double podium untuk tim milik mendiang Fausto Gresini. Sementara di sisi lain, hasil buruk dialami Francesco Bagnaia. Rekan setim Marc Marquez itu start dengan buruk bahkan melebar di salah satu tikungan hingga terlempar dari 10 besar. Bagnaia juga finish dengan tertinggal sampai 14 detik di belakang Marc Marquez. Alex Marquez melesat sejak putaran pertama dimulai. Dia sukses mengasapi sang kakak, Marc Marquez, yang juga diasapi Franco Morbidelli yang start dari P3. Di sesi start ini, sempat terjadi insiden antara Marc dengan Pedro Acosta yang saling sikut-menyikut dengan sengit. Sementara itu, Francesco Bagnaia justru start buruk dan mundur ke posisi 8. Fabio Quartararo berhasil naik posisi ke-6. Di barisan terdepan, Marc Marquez berusaha mengejar Morbidelli dan berhasil merebut tempat kedua. Morbidelli masih belum tenang di tempat ketiga karena dikejar ketat oleh Pedro Acosta. Di putaran kedua, Joan Mir lagi-lagi apes karena mengalami crash di tikungan 12. Dia gagal finish,
Artinya Honda HRC Castrol dipastikan 0 poin di sesi sprint race karena tidak ada pengganti Luca Marini yang absen. Memasuki akhir putaran 6, Mark sukses melakukan manuver kepada Alex untuk merebut posisi pertama. Di lain sisi, Bagnaia semakin merana dengan mundur ke posisi ke-13 setelah melebar di tikungan 7 hingga disalip beberapa rival. Petaka juga dialami Quartararo saat terjadi kontak dengan Maverick Vinales dalam perebutan posisi ke-7. El Diablo kalah hingga tersalip Brad Binder dan Bezzecchi untuk menurut di posisi ke-10. Marc Marquez dan Alex Marquez masih bertahan di posisi 1-2, namun Morbidelli tersalip Roque Gresini, Fermin Aldeguer, yang sukses merebut tempat ketiga. Sampai sprint race selesai, tidak ada yang berhasil menyalip Marc Marquez di posisi terdepan. Alex dan Aldeguer sukses wujudkan double podium untuk Gresini. Dengan adanya kemenangan ini, membuat suntikan bagi Marc Marquez sebelum race utama yang bakal bergulir pada hari Minggu. Satu hal yang pasti musim MotoGP 2025 belum selesai, masih bakal banyak drama yang terjadi. Dengan kembalinya performa yang semakin kompetitif oleh Marquez, membuat MotoGP semakin menarik. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Lagi-lagi Marc Marquez, sukses raih hasil tercepat pada sesi praktik MotoGP Aragon 2025, buat bos Ducati terharu. Pembalap asal Ducati, Marc Marquez, sukses pamer kecepatan. Bahkan terlihat mudah saat mempertajam catatan waktunya. Seolah belum cukup mendominasi FP1, Marc Marquez berhasil menguasai praktik dengan waktu lap yang sangat impresif. Walau tak memecahkan rekor lap, ia mendekatinya lewat perolehan lap time terbaik 1 menit 46,397 detik. Di sisi lain adeknya, Alex Marquez dari tim Gresini Racing ada di posisi kedua, diikuti Maverick Vinales dari TM Tech3, Joan Mir dari RC Castrol, dan Pedro Acosta dari Red Bull KTM. Sementara itu, rekan setimnya Francesco Bagnaia Ducati mengamankan tempat ke-2 setelah berada di posisi ke-9 pembalap tercepat. Pembalap yang menembus 10 besar dalam sesi ini akan langsung lolos ke kualifikasi 2, Q2. Pedro Acosta menjadi pembalap pertama yang mencetak putaran tercepat 4 menit sesi berjalan. Torehannya digeser oleh Maverick Vinales dengan 1 menit 48,724, diikuti Francesco Bagnaia. Alex Marquez sempat melesat memimpin sesi, tetapi hanya sebentar karena Vinales kembali menajamkan putaran terbaiknya. Alex Marquez menggeser Bagnaia lalu Marco Bezzecchi memimpin sesi saat memasuki 12 menit sesi berjalan. Bezzecchi memimpin dengan lap 1 menit 47,642 detik, diikuti Alex Marquez, Bagnaia, dan Marc Marquez. Memasuki 14 menit sesi berjalan, giliran Marquez di depan dengan menyelesaikan satu putaran dalam 1 menit 47,370 detik. Hingga sesi telah berlangsung selama 20 menit, Marquez masih ada di posisi teratas pembalap tercepat. Marquez mempertahankan posisinya di depan saat sesi tersisa sekitar 32 menit, disusul Bezzecchi, Vinales, dan Alex Marquez. Sementara itu, Bagnaia ada di posisi ke-7 pembalap tercepat. Marquez menajamkan putaran terbaiknya menjadi 1 menit 47,212 detik saat sesi tersisa 28 menit. Posisi Bagnaia turun ke urutan ke-8. Tak lama berselang dia melesat ke posisi ke-4 pembalap tercepat. Marquez terus memacu diri untuk mempertajam putaran terbaiknya menjadi 1 menit 47,117 detik, diikuti Bezzecchi, Vinales, dan Bagnaia saat memasuki 37 menit sesi berjalan. Saat sesi tersisa sekitar 19 menit, mayoritas pembalap berada di pit dengan Marquez masih memimpin sesi. Belum ada perubahan berarti saat sesi tersisa sekitar 14 menit meski Marquez masih memimpin. Namun, Bagnaia mengalami penurunan posisi saat Acosta naik ke posisi kedua, disusul Vinales, Bezzecchi, dan Bagnaia dengan selisih rata-rata 0,4 detik. Marquez terus menajamkan putaran tercepatnya menjadi 1 menit 46,397 detik. Brad Binder dari Red Bull KTM lalu naik ke urutan kedua saat sesi tersisa 12 menit. Posisi Bagnaia menurun ke urutan ke-6 pembalap tercepat dalam 2 menit. Namun, jaraknya dengan Marquez masih cukup jauh mencapai 1 menit. Di lain sisi, Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha masih berjuang menjaga kestabilan motornya dan nyaris terjatuh sehingga menunjukkan gestur kesal. Joan Mir dari Honda Castrol naik ke posisi ketiga saat sesi tersisa 1 menit. Bagnaia kian tergusur menjelang sesi berakhir.
Bagnaia merosot lagi ke posisi ke-8 setelah kembali ke pit. Bagnaia menempati posisi ke-10 saat mendekati akhir sesi, sementara Marquez masih di atas dengan dibayangi Alex Marquez. Vinales dan Acosta terus mengancam posisi Bagnaia, tetapi Bagnaia masih bertahan di jalur 10 besar pembalap tercepat. Marquez yang sudah di depan mempertahankan posisinya hingga sesi selama 60 menit tersebut berakhir, dengan berhasil meraih hasil tercepat pada sesi Praktici Aragon kali ini. Semakin membuat persaingan MotoGP menjadi lebih menarik. Akankah Marquez bisa kembali tampil meraih kemenangannya kembali, dan bisa meraih gelarnya lagi menjadi Raja Aragon? Satu hal yang pasti pada sesi sprint MotoGP IP Aragon, pada hari Sabtu ini, akan memberikan kejutan-kejutan tak terduga. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Disoroti mantan pembalap MotoGP, Marc Marquez bikin geleng-geleng, karena perubahan luar biasa bersama Ducati. Rekan setimnya Pecco Bagnaia sampai kesulitan. Mantan pembalap MotoGP, Michael Laverty, menilai Marc Marquez benar-benar tampil sempurna bersama tim pabrikan Ducati pada musim 2025 ini. Sejak berakhirnya seri ke-7 balapan pada MotoGP 2025, penampilan Marquez terbilang menjanjikan terlebih dengan statusnya sebagai rekrutan anyar Ducati. Rider berjuluk Baby Alien tersebut tanpa sulit dibendung oleh rival dan bahkan rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia di atas lintasan. Pada kali ini, Marquez sudah mengukir total 5 podium dengan 3 kemenangan dari sesi balapan utama MotoGP 2025. Marquez nyaris membukukan catatan sempurna dengan mendapatkan 7 podium dengan 6 kemenangan dari sprint race. Sementara itu, posisinya di puncak klasemen dengan 196 poin juga belum tergoyahkan seiring performa solid dan hasil yang didapatkan Marquez pada sesi sprint race atau balapan mini. Pembalap Cervera tersebut berjarak cukup jauh dari Bagnaia yang tertahan di peringkat ketiga dengan selisih sebanyak 72 poin. Di sisi lain, Bagnaia menjalani situasi yang lebih sulit dari musim-musim sebelumnya dalam mengukir kemenangan dan berbanding terbalik dengan rekan setimnya Marquez. Salah satu murid Valentino Rossi tersebut baru bisa mendapatkan 1 kemenangan saja yang dia raih tatkala Marquez mengalami crash pada YP Merckx pada seru balapan sebelumnya. Secara keseluruhan, Bagnaia sudah mengemas 4 podium dengan 1 kemenangan pada sesi balapan utama dan 4 podium saat sprint. Kegemilangan yang ditunjukkan oleh Marquez sebagai rekrutan anyar tim pabrikan asal Italia itu bukanlah hal mengejutkan bagi Michael Laverty. Pria Inggris yang kini menjadi pengamat MotoGP itu sudah mengira Marquez akan melejit di awal musim ini karena dia memiliki segalanya. Dari bakat hebat serta dukungan tim dalam hal teknis dan non-teknis sudah dikantongi rider asal Spanyol tersebut untuk tampil mumpuni. Musim lalu saya sudah mengira Marquez akan menyapu bersih ketika dia mengendarai Ducati, kata Laverty. Motor ini tidak sama dengan EP23 pada MotoGP sebelumnya, tetapi sekarang dia memiliki semua alat yang dibutuhkan, ungkap Laverty. Dengan kemampuan yang luar biasa, Marquez benar-benar menjadi satu pembalap yang bisa menghadirkan perbedaan tersebut saat Bagnaia kesulitan. Dia akhirnya memiliki motor terbaik di grid, bahkan jika rekan setimnya mengatakan sebaliknya, dialah yang membuat perbedaan, ucap Laverty. Di sisi lain, Laverty juga ungkapkan bahwa ia merasa Marquez sudah berevolusi dengan baik untuk membaca arah balapan yang dijalaninya. Marquez adalah pembalap yang tidak hanya beradaptasi dengan situasi apapun, tetapi juga tahu bagaimana membaca balapan dan evolusi trek dengan sangat baik, ucap Laverty. Dia adalah tipe pembalap yang bisa mengubah arah balapan kapan saja, karena dia memahami detail yang tidak dipahami orang lain, imbuhnya. Karena kemampuan-kemampuan yang dimiliki Marquez tersebut membuat Bagnaia akan sulit mengalahkannya di lintasan dengan motor yang sama. Itulah alasan mengapa Bagnaia berjuang keras, ungkap Laverty. Dia tidak hanya bersaing dengan Ducati lainnya, tetapi juga dengan versi paling lengkap dari Marquez, imbuhnya. Dengan semakin meningkatnya performa Marquez membuat dunia MotoGP semakin menarik. Seri MotoGP 2025 pada musim ini masih belum selesai. Akankah Marquez mampu mendapatkan hasil yang lebih, ataukah Pecco Bagnaia akan bisa memberikan kejutan dan bisa comeback? Satu hal yang pasti, persaingan antara rekan setim tersebut bakal memberikan kesan yang menarik.